Muhammad Mas Rafli, mahasiswa Hubungan Internasional kelas A angkatan 2020. Video ini ditujukan untuk tugas filsafat ilmu pengetahuan yang dibimbing langsung oleh Ibu Nisa Gena, SIP MSI. Saya di sini akan mencoba menjelaskan kembali atau mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang ada di part 1 dan part 2 sebelumnya. Di part 2 kemarin terdapat beberapa kekurangan dalam video saya, yaitu dalam penyampaian saya di video sebelumnya penjelasan saya itu masih kurang jelas gitu, yang dimana saya itu penjelasannya masih terbata-bata dalam penyampaiannya, dan juga dalam tingkatan berpikir saya itu langsung melangkah ke filosofi thinking gitu, tanpa melalui tahapan berpikir yang lain, dan juga visual video saya atau editan di video saya itu nggak ada gitu. Kenapa nggak ada itu, padahal saya kemarin itu sudah menyiapkan beberapa editan untuk video saya, tetapi karena ada beberapa gangguan ya jadinya saya tidak bisa menambahkan editan, dan juga karena waktunya yang sudah mepet gitu, jadi saya tidak bisa mengedit lagi. Oke, kembali ke pembahasan gitu, tentang siapa sebenarnya saya. Pada awalnya itu saya tidak terlalu memikirkan tentang siapa sebenarnya saya, sampai pertanyaan ini muncul pada saat tugas filsafat kemarin gitu. Nah, dari situlah saya berpikir gitu, wah iya ya, siapa ini, siapa sih saya gitu, siapa aku ini gitu, apa sih tujuan dan apa sih passionku gitu. Dari dulu itu saya selalu berpikir begitu, bahwa saya hanyalah orang biasa yang tidak memiliki bakat gitu. Saya sudah kenapa saya katakan begitu, karena saya sudah mulai mencari passion saya itu mulai dari bidang olahraga gitu, sampai bidang-bidang lainnya gitu, tapi saya tidak pernah menemukan gitu passion saya itu seperti apa gitu, karena saya selalu merasa kurang gitu, atau selalu merasa tidak berbakat gitu dalam bidang-bidang itu. Namun bagi saya sendiri itu dunia itu tidak seindah teori gitu, yang dimana kita harus melakukan apa yang kita sukai gitu, tetapi terkadang itu kita harus menyukai sesuatu yang kita lakukan gitu. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya tentang nihilisme, bahwa kita itu tidak harus selalu memikirkan hidup ini gitu, jalani aja gitu hidup, nikmati aja setiap fase di hidup ini gitu. Dengan begitu kita akan menemukan jati diri kita sebenarnya gitu. Ya apapun lah itu namanya, hobi, bakat, keinginan, cita-cita, itu seringkali memang membuat kita menjadi bingung dan bimbang gitu. Bagaimana harus menjawabnya dengan benar gitu, menjawab tentang apa itu hobi kita atau passion kita dan lain-lain. Saya sendiri gitu pernah mengalami kejadian-kejadian yang memaksa diri saya mau tidak mau atau suka tidak suka gitu harus mengikuti atau menuruti apa yang diinginkan oleh lingkungan gitu. Jadi intinya di sini adalah begitu, saya harus membuat sebuah konsep baru mengenai citra diri saya sendiri gitu. Jadi sebagaimana yang pernah dosen saya katakan, bahwa konsep itu penting gitu. Jadi karena jika ada perbedaan dalam konsep itu, maka akan mempengaruhi praktiknya gitu, atau praktiknya akan berbeda gitu. Jadi citra diri yang saya impikan itu, yang benar-benar saya inginkan itu akan berubah gitu, karena praktiknya pun akan berubah gitu. Jadi itu jadilah orang yang yakin dengan pilihan gitu, karena masa depan itu diciptakan dari pikiran dan keyakinan kita gitu. Saya teringat dengan kutipan seorang filsuf yang saya jelaskan kemarin yang bernama Robert Camus gitu, bahwa jika kita nggak percaya sama apapun, jika semua hal itu nggak bermakna, dan kalau kita tidak terikat
dengan apapun, ya harusnya semua itu jadi possible gitu untuk dilakukan. Dan nggak ada alasan buat kita melakukan hal yang sebenarnya berarti buat diri kita gitu. Kita bisa menemukan dan membuat arti dalam hidup ini gitu, dan hanya diri kita sendirilah gitu yang bisa menemukan artinya gitu. Namun bagi saya hidup ini nggak sebatas itu saja gitu. Saya sebagai seorang muslim percaya gitu bahwa Tuhan itu menciptakan kita pasti ada tujuannya gitu, yaitu untuk beribadah kepadanya dan menjadi khilafah di muka bumi ini gitu. Dengan demikian itu seorang manusia yang mengenal dirinya senantiasa itu mengingat peran dan kedudukannya di muka bumi ini begitu, sebagai khilafah atau pemimpin setidaknya untuk dirinya sendiri. Jadi pada intinya adalah memang untuk menemukan siapa kita sebenarnya memang membutuhkan waktu yang lama gitu. Tidak hanya dengan beberapa minggu atau beberapa bulan atau beberapa tahun gitu. Saya sendiri masih butuh banyak waktu, masih butuh banyak belajar untuk menemukan siapa sih saya sebenarnya gitu. Namun menurut penjelasan saya di part sebelumnya, di part 1 dan di part 2, menurut saya adalah seorang yang bebas menentukan tujuan hidup dan tidak melupakan kewajiban saya sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa gitu. Maybe this is not the good way or the specific way to explain who really I am gitu, dan but ya gitu, it's me gitu. Karena saya nggak tahu gitu bagaimana penilaian orang lain terhadap diri saya gitu, dan begitu juga dengan pemikiran dan tujuan gitu pasti berubah seiring berjalannya waktu. So bagi saya tetap jalani hidup ini and you will find who really you are gitu. Oke, itu saja penjelasan dan jawaban saya tentang pertanyaan saya tentang siapa sebenarnya saya gitu. Jika ada kekurangan dalam penjelasan atau jawaban saya, teman-teman bisa bantu komen di video ini agar saya bisa lebih baik lagi. Oke, itu aja. Terima kasih.